Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Cornerstone kembali hadir membawa kabar baik, kabar Injil kasih karunia Tuhan agar setiap orang yang mendengarkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang hatinya takut diberikan kekuatan dan keberanian. Dan saya percaya firman Tuhan itu adalah sesuatu yang akan memerdekakan kau dimanapun, apapun situasinya seperti apa. It's okay, tenang saja, semuanya masih dalam kontrolnya Tuhan. Di sermon sebelumnya kita belajar tentang bagaimana mengucap syukur akan mempercepat engkau untuk sampai kepada visi dan misinya Allah. Bagaimana mengucap syukur itu adalah sesuatu yang diinginkan Allah untuk kita lakukan. Di kitab Tesalonika dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala sesuatu yang tidak tergantung oleh situasi, tidak tergantung oleh kondisi, tetapi in all condition, all time, all place, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kau harus selalu mengucap syukur. Nah, hari ini kita ingin memperdalam lagi apa yang Allah katakan tentang mengucap syukur. Sebelum kita memulai, saya mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ingin belajar lagi firman Tuhan. Kami ingin mengerti lagi kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa hidup dan tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Agar kami tetap senantiasa untuk hidup mengucap syukur di dalam setiap kondisi, situasi, dalam setiap keadaan yang kami boleh lewati. Demi nama Yesus Kristus, Kaulah yang memberikan kami kekuatan, Kaulah yang memberikan kami keberanian untuk melewati semua situasi ini Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini kita hidup di satu masa di mana yang dulu kita anggap sebagai sebuah nilai benar, hari ini menjadi nilai yang tidak benar. Yang dulu kita anggap sebagai sebuah hal yang tabu, hari-hari ini dianggap sebagai hal yang normal dan wajar-wajar saja. Kita memasuki di suatu zaman yang di ujung kalau Alkitab mengatakan di akhir zaman. Nah, saya ingin kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1-9 berbicara keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi perikop yang sederhana ini, 2 Timotius 3 ayat 1-9 berbicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Saya bacakan bagi kita semua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita dan aku dan engkau hari ini kita hidup di masa-masa yang hari-hari terakhir. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu dapat terlihat waktu kita berfoto, mengambil foto. Biasa yang kita akan lihat pertama adalah foto wajah kita. Just kidding. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bagaimana manusia berlomba-lomba untuk mencari uang. Perhatikan baik-baik, bukan uangnya yang salah, tetapi ketika kita menjadi hamba uang itu yang salah. Karena uang itu adalah, dia adalah bukan bos yang baik, dia bukan tuan yang baik. Dia harusnya menjadi hamba, bukan kita menjadi hamba dari uang, tetapi kita harus menjadi tuan atas uang kita. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Makin banyak orang-orang yang berbicara tentang kesuksesannya, makin banyak orang-orang yang berbicara tentang kehebatannya, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi berfitnah bagaimana satu sama lain. Sekarang hari-hari ini kita lihat bahkan terjadi antara orang tua dengan anak saling fitnah, bagaimana suami dan pasangan saling fitnah. Dan kita melihat ini terjadi di kehidupan kita sosial. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak semakin banyak yang melawan orang tua, yang tidak patuh dan taat kepada orang tua, dan tidak melihat sebagai orang tua itu sebagai perwakilan dari Allah selama kita hidup di dunia ini. Bagi engkau anak muda, dimanapun kau berada, dan bagi engkau juga orang-orang yang masih memiliki orang tua selama hidup di dunia ini, Allah mengatakan bahwa tetap tunduk dan patuh kepada orang tua, karena mereka adalah wakilnya Allah selama kita ada di dunia ini. Respect mereka, kasihi mereka. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mau tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain. Sosial media menjadi suatu tempat bagi banyak orang untuk menjelekkan orang lain. Tidak dapat mengekang diri. Kita sering kali dibawa oleh emosi kita, dibawa oleh keinginan kita, dibawa oleh nafsu kita. Garang, tidak suka yang baik. Ayat keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jelas dikatakan ayat 1-4, inilah ciri-ciri kira-kira manusia-manusia pada akhir zaman.
pada hari-hari terakhir kita akan banyak menemui manusia-manusia seperti apa yang dikatakan ayat 1 dan sampai ayat 4. Saya berhenti di ayat yang kedua, dikatakan apa? Dan tidak tahu berterima kasih. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika engkau tidak mau mengucap syukur, itu adalah bagian dari ciri manusia pada akhir zaman. Allah ingin kita senantiasa mengucap syukur. Allah tidak ingin kita masuk di dalam kategori keadaan manusia pada akhir zaman. Mengucap syukur adalah bagian dari cara engkau untuk mengidentifikasi dirimu bahwa engkau dan aku bukanlah manusia pada akhir zaman. Yes, kita hidup di akhir zaman, betul. Tetapi kita tidak memiliki ciri sebagai manusia yang hidup di akhir zaman. Cirinya tadi sangat banyak. Kita akan fokus hanya di ayat yang mengatakan di ayat kedua bahwa tidak tahu berterima kasih. Hari ini sepertinya mengucap syukur adalah salah satu bagian yang sulit di dalam kehidupan orang percaya. Allah menginginkan Bapak Ibu, di masa-masa akhir ini, di hari-hari terakhir ini, Allah ingin melihat anak-anaknya berdiri tegak di atas dunia ini dan mulai dengan mengatakan mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kita dapat membuktikan kepada dunia. Itu bagian dari cara kita memproklaim iman kita, mengatakan kepada dunia bahwa semuanya masih dalam kontrolnya Allah, bahwa Allah ada di pihak kita dan Dia memegang kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, waktu kita sulit untuk mengucap syukur, sebenarnya dengan kata lain, kita sebenarnya sulit untuk melihat kehadiran Allah. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya, waktu pada saat engkau mengucap syukur, pada saat itu sebenarnya engkau sedang melihat ada suatu pengharapan di hari depan. Pada saat itu sebenarnya engkau sedang melihat ada sesuatu hal yang baik, makanya engkau mengucap syukur. Di kitab Korintus dikatakan bahwa Allah telah memberikan kemenangan. Kemenangan telah diberikan kepada kita. Kita tidak sedang berusaha untuk menang. Kita tidak sedang berjuang untuk menang. Tetapi kemenangan telah diberikan. Kemenangan di sini, kemenangan di dalam segala aspek kehidupanmu. Engkau menang atas pekerjaanmu. Engkau menang atas situasi. Engkau menang atas pergumulanmu. Engkau menang atas kesehatanmu. Engkau menang atas sakit penyakit. Engkau menang atas kemiskinan. Engkau menang atas kesulitan. Engkau menang atas kekhawatiran dan engkau menang atas hal-hal yang lain. Karena Allah telah memberikan kemenangan tadi. Amin. Amin. Kalau kita baca terus lanjut, di ayat 5 dikatakan demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Perhatikan baik-baik. Ciri-ciri dari orang-orang manusia-manusia pada masa-masa zaman akhir Bapak Ibu. Tadi salah satunya tidak dapat mengucap syukur. Dikatakan yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak dapat pernah mengenal kebenaran. Jadi apa? Mengucap syukur adalah bagian dari caramu untuk dapat mengenal kebenaran. Jadi pada saat engkau mengucap syukur, itu adalah bagian dari proses belajar engkau untuk mengenal yang namanya apa? Kebenaran. Amin. Dikatakan demikian apa? Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sering kita tidak sampai kepada kebenaran. Sering kita seperti tidak sampai kepada pengetahuan dan pengenalan kita akan Tuhan. Itu dikarenakan karena kita tidak mau mengucap syukur. Jadi jika engkau ingin mengenal kebenaran dan mengetahui kebenaran tadi di dalam satu pribadi yaitu Yesus, caranya adalah engkau belajar untuk mengucap syukur. Pada saat engkau belajar mengucap syukur, maka engkau perlahan-lahan akan mengenal yang namanya kebenaran. Makanya apa yang dikatakan di kitab Yohanes, pada saat engkau mulai mengenal yang namanya kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Merdeka dari khawatir, merdeka dari ketakutan, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari intimidasi, merdeka dari tekanan. Itu yang akan membawa engkau kepada kemerdekaan. Nah, kuncinya tadi adalah engkau belajar untuk mengucap syukur. Di ayat 8 dikatakan, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Jadi ada dua pribadi dulu di zaman Musa yang suka menentang Musa, namanya Yanes dan Yambres. Demikian juga mereka menentang kebenaran.
akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi ketika ciri-ciri manusia akhir zaman ini salah satunya tidak dapat mengucap syukur, ini akan membuat engkau tidak dapat tahan uji, Bapak Ibu. Saat ini kita hidup di dalam suatu masa, satu pandemik, suatu situasi yang tidak menentu. Sepertinya ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti saat ini. Kita tidak tahu kemana arah ekonomi. Politik bisa berubah dalam hitungan hari. Ekonomi global, isu begitu gampang dilemparkan. Sepertinya begitu banyak hal yang menguji kita saat ini. Perhatikan baik-baik, mengucap syukur adalah bagian dari caramu untuk memproteksi dirimu melewati setiap ujian. Amin. Dikatakan demikian apa? Akal mereka bobrok dan iman mereka di sini tadi merefer kepada orang-orang pada ciri-ciri manusia pada akhir zaman. Salah satunya tadi tidak berterima kasih. Jadi kalau boleh kita ganti kata-kata ini adalah akal mereka yang tidak mau mengucap syukur tadi, iman mereka tidak tahan uji. Ya, jadi bagian waktu engkau mengucap syukur itu bagian dari caramu untuk belajar, untuk tahan uji terhadap situasi-situasi yang ada. Dan mengucap syukur di ayat 7 dikatakan adalah bagian dari caramu untuk belajar mengenal yang namanya kebenaran. Mengenal kebenaran adalah suatu proses, Bapak Ibu. Karena kebenaran itu adalah berbicara tentang Yesus. Mengenal Yesus tidak bisa kau lakukan hanya dalam waktu 1 hari, 1 detik bahkan. Itu adalah sebuah proses perjalanan. Suatu perjalanan yang indah untuk mengenal pribadi tadi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi mengucap syukur di ayat 7 dikatakan itu adalah bagian dari cara engkau untuk mengenal kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengucap syukur adalah bagian dari cara engkau untuk memiliki iman yang tahan uji. Jadi kalau engkau melihat sepertinya saat ini Mario, imanku kayaknya lagi up and down nih. Aku kayaknya lagi down ini, aku lagi drop. Yes, solusinya sederhana. Mengucap syukur. Solusinya sederhana, mengucap syukur. Kalau engkau ingin melihat imanmu stabil, kalau engkau ingin melihatmu imanmu, manifestasi dari imanmu itu konstan dan stabil. Amin. Mungkin orang sering bingung, Bapak Ibu. Terus bagaimana Mario caranya mengucap syukur? Cara termudah untuk mengucap syukur, Bapak Ibu, yang saya coba praktekkan di dalam kehidupan saya adalah pertama, ambil firman Tuhan. Ambil firman Tuhan. Maksudnya apa? Ambil firman Tuhan. Cara termudah untuk mengucap syukur yang pertama adalah engkau mengambil firman Tuhan. Setelah engkau mengambil firman Tuhan, maka apa yang harus kau lakukan? Engkau mulai memperkatakan firman Tuhan tadi. Aduh, gue susah nih, nggak hafal nih ayat-ayat Alkitab. Gue nggak tahu nih ayat-ayat firman Tuhan. Bapak Ibu, engkau harus mulai mengambilnya. Oh iya, firman Tuhan yang berkata di 1 Petrus 2 ayat 24. Mulai menghafalkannya. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Dan engkau mulai memperkatakannya. Dan hal yang 3 yang dapat engkau lakukan adalah engkau mulai merenungkannya siang dan malam. Di kitab Yosua dikatakan, renungkanlah firman Tuhan, renungkanlah Tauratku, maka engkau akan selalu beruntung. Maka engkau akan selalu beruntung dan senantiasa beruntung. Jadi waktu engkau mengucap syukur, caranya engkau ambil firman Tuhan tadi. Engkau ambil firman Tuhan tadi, ayat dari Alkitab yang ada di rumah kita. Ambil firman Tuhan tadi dan mulai memperkatakannya. Karena pada saat engkau memperkatakan firman Tuhan, itu sama dikatakan di firman Tuhan yang kita pelajari sebelumnya, bahwa ucapan bibir itu sama seperti dengan korban syukur. Waktu korban syukur disampaikan, sama seperti waktu Habel menyampaikan korban syukurnya, maka Allah hadir. Waktu Allah hadir, maka sesuatu pasti terjadi. Sama seperti murid-murid. Waktu Yesus hadir di perahu murid-murid, di kitab Yohanes dikatakan, seketika itu juga kapal itu sampai ke tepian.
Hari ini mungkin kau melihat bahwa ada janji-janji Allah dalam kehidupanku yang belum tergenapi. Engkau menghadapi satu masalah yang sama terus struggle dari satu problem ke problem yang sama terus-menerus dan seperti tidak menang-menang terhadap situasi ini. Allah ingin kau cepat sampai kepada kemenangannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak Yesus masuk ke perahumu. Bagaimana cara mengajak Yesus atau Tuhan ke dalam perahumu? Dengan cara memberikan korban syukur. Bagaimana cara memberikan korban syukur? Dengan cara memberikan ucapan bibir. Bagaimana engkau dapat mengatakan suatu ucapan bibir, ucapan firman Tuhan? Yang pertama harus kau lakukan, mengambil firman-Nya dan lalu memperkatakannya. Maka Allah hadir, Yesus hadir, dan seketika itu juga perahu tadi sampai di daratan. Amin. Wow, ini adalah suatu statement yang besar Bapak Ibu. Amin. Mazmur 20 ayat 7, kita buka sama-sama Alkitab kita, Mazmur 20 ayat 7. Saya berharap Bapak Ibu dimanapun kau berada, tetap membawa Alkitab dan kita akan belajar firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Mazmur 20 ayat 7 dikatakan demikian. Saya buka bagi kita semua. Mazmur 20 ayat 7 dikatakan demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kabar baik Bapak Ibu, aku dan engkau, orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang telah diurapi oleh Allah. Bahkan firman Tuhan yang berkata bahwa Dia telah memberikan roh anaknya, the spirit of the Son of God, di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Jadi tenang, ini kabar baik. Engkau dan aku adalah orang yang telah diurapi Allah. Berarti artinya dikatakan Tuhan telah memberi kemenangan. Ini inline dengan apa yang dikatakan di kitab Korintus, bahwa Allah telah memberikan segala kemenangan ke dalam hidupmu melalui Yesus Kristus dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Allah menjawab apa yang menjadi pergumulanmu. Dengan apa? Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Listen to me my friend. Dengarkan apa yang disampaikan hari ini. Allah tidak menginginkan engkau hanya sekedar menang. Yang Allah inginkan, engkau mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Engkau tahu apa artinya kemenangan yang gilang gemilang? Kemenangan yang tidak pernah dapat diprediksi sebelumnya. Kemenangan yang dahsyat. Kemenangan yang tidak hanya berdampak kepada engkau, tapi kemenangan juga yang akan berdampak kepada orang-orang di sekelilingmu. Itu namanya kemenangan iman. Kemenangan yang gilang gemilang. Ambil ayat tadi. Waktu engkau struggle, waktu engkau sedang menghadapi suatu problem atau suatu masalah, engkau perkatakan, Bapa, aku percaya firman-Mu yang berkata di Mazmur 20 ayat 7, bahwa engkau akan memberikan kepadaku kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kemenangan yang engkau miliki dan kemenangan yang aku miliki itu bukan karena kuat dan hebatmu Bapak Ibu, tetapi itu karena tangan kanannya Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang kuat yang memberikan engkau kemenangan. Amin. Amin. Nah, waktu engkau mengambil ayat-ayat tadi, engkau meletakkannya dalam hati dan pikiranmu, engkau mulai merenungkannya. Ambil satu saja ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan, apa yang kau maksud dengan kemenangan yang gilang gemilang ya? Apa ya Tuhan kemenangan yang gilang gemilang itu? Apa itu ya Tuhan? Bagaimana? Kemenangan aja sudah hebat Tuhan. Gimana lagi yang namanya kemenangan gilang gemilang ya? Jadi artinya aku lebih dari juara satu gitu ya. Jadi artinya aku lebih dari sekedar menang. Jadi artinya kalau aku sebagai seorang sales, aku lebih dari sekedar hanya achieve budget ya. Tapi aku bisa overachieve. Gitu ya Tuhan. Artinya di tengah pandemik situasi yang seperti ini, walaupun tulah dan malapetaka yang melintas terbang, panah yang terbang di waktu sore, di waktu petang, kalau namanya kemenangan gilang gemilang berarti aku artinya menang ya. Itu tidak akan membahayakan aku ya. Oh oke, aku ngerti Tuhan. Yes. Merenungkan satu ayat saja sudah suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi Tuhan waktu engkau berkata tangan kananmu yang memberikan, itu tangan kananmu. Tangan kananmu yang kuat, tangan kananmu yang hebat. Kalau firman Tuhan berkata bahwa di tangan Tuhanlah semuanya alam semesta. Tanganmu itu kan besar, dahsyat, kuat ya Tuhan. Wow. Jadi kalau tangan kananmu ini
Itu berarti yang akan menghancurkan semua musuh-musuhku. Wow, itu yang akan menghancurkan dan menyelesaikan semua masalah dalam kehidupanku. Wow, hebat ya Tuhan. Aku percaya. Yes. Waktu engkau mengambil firman Tuhan dan mulai memperkatakannya dan mulai merenungkannya, itu adalah bagian dari cara engkau mengucap syukur. Karena apa? Kita sudah belajar sebelum bahwa mengucap syukur itu adalah bagian dari caramu mengalihkan fokusmu. Yang tadi fokus kepada masalah, sekarang fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan artinya fokus kepada firman. Fokus kepada Tuhan artinya fokus kepada apa yang Yesus katakan. Amin. Amin. Mazmur 20 ayat 5, kita masuk ke ayat yang sebelumnya. Ke ayat yang sebelumnya. Mazmur 20 ayat 5. Ayat 5 dikatakan demikian. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Jelas Tuhan menginginkan engkau mengalami kehidupan yang berhasil. Allah menginginkan engkau memiliki hidup yang berhasil atas apa yang kau rancangkan. Allah menginginkan murid-murid sampai ke tepian itu, sampai ke daratan berhasil. Waktu Allah berkata kepada murid-murid, pergilah dan bertolaklah ke sana. Waktu Yesus mengucapkan firman, firman-Nya itu firman Tuhan bilang di Yesaya 55 ayat 11, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi waktu Yesus berkata kepada murid-murid, pergilah dan bertolaklah ke seberang, itu tidak akan gagal. Harusnya murid-murid mempercayai dan menerima firman yang keluar dari mulut Yesus tadi. Oh, kita pasti sampai ke daratan. Kok bisa? Iya, Tuhan yang bilang. Yes, yaudah kita kayu aja. Pokoknya kita pasti sampai. Di tengah perjalanan, yes, ada masalah. Di tengah perjalanan, yes, ada angin sakal. It's okay. Murid-murid lupa untuk mengucap syukur. Mungkin harusnya murid-murid ketika angin sakal terjadi, ombak begitu, mereka berkata, aku mengucap syukur Tuhan. Aku mengucap syukur karena firman-Mu yang berkata tadi bahwa kami akan sampai ke daratan. Maka kami akan sampai. Yes. Hari ini angin sakalnya besar. Yes. Hari ini ada badai yang besar di dunia ini. But it's okay. Tetap tenang. Engkau punya satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Mengucap syukur. Engkau punya satu power, energi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Mengucap syukur. Jangan fokus dengan angin sakalnya. Jangan lihat angin sakalnya. Yang kau miliki hari ini adalah bibir yang mampu berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau mampu Tuhan. Engkau mau Tuhan. Engkau memberkatiku Tuhan. Amin. Amin. Sehingga apa yang dikatakan Bapak Ibu di Mazmur 8. Mazmur 8 ayat 3. Mazmur ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Yang saya percaya akan menjadi suatu ayat yang dapat kau ingat. Mazmur 8 ayat 3 dikatakan demikian. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Lihat, sejak engkau bayi, Allah telah meletakkan dasar kekuatan di mulutmu dan mulutku. Pergunakan power tadi Bapak Ibu. Jadi sejak engkau lahir, sejak engkau menjadi orang percaya, hari ini dimanapun engkau berada, Allah telah meletakkan dasar kekuatan. Dasar kekuatan artinya apa? Basic power artinya apa? Itu adalah dasarnya, dasar dari kekuatan tadi telah diletakkan Allah di mulut kita. Apa dasar kekuatan tadi? Pujian, ucapan syukur. Amin. Bahkan sejak engkau bayi, Dia telah meletakkan dasarnya tadi. Bukankah ini sebuah blessing Bapak Ibu? Hari ini aku percaya engkau dan aku sedang bertumbuh untuk menjadi manusia yang dewasa secara rohani. Pergunakan Bapak Ibu, mulut kita, pikiran kita, untuk memperkatakan firman Tuhan dan untuk mengucap syukur.
maka engkau akan melihat satu persatu angin sakal yang sedang menimpa kita, satu persatu badai dan lain-lain akan perlahan-lahan selesai. Dan sampai akhirnya Yesus akan berkata, "Good job my son, good job my son." Dan engkau akan melihat, engkau akan sampai di daratan seperti apa yang Tuhan inginkan. Engkau akan sampai kepada tujuan dan visi dan misinya Allah. Yang Allah inginkan satu Bapak Ibu, engkau mulai mengucap syukur. Karena ketika engkau mengucap syukur, firman Tuhan berkata, ucapan syukur itu sebagai sama seperti korban syukur. Pada saat korban syukur disampaikan, maka Allah hadir. Pada saat Allah hadir, Yesus hadir, maka kapal yang perahu yang tadi sepertinya berat untuk sampai ke daratan, seketika itu juga sampai di daratan. Hari ini saya ingin menutup dengan statement yang sederhana. Mengucap syukurlah untuk hal-hal yang terkecil dalam kehidupan yang engkau lewati hari demi hari. Karena dengan demikian itu akan melatih dirimu dan diriku untuk dapat mengucap syukur dalam hal-hal yang besar. Sehingga engkau akan dapat sampai pada titik di dalam segala situasi, di dalam segala waktu, di dalam segala kondisi, di dalam segala tekanan apapun. Engkau akan lebih gampang untuk mengucap syukur. Karena ketika engkau mengucap syukur, itu sama saat engkau sedang mengalihkan fokusmu dari masalah, dari sakit penyakit, dari kelemahan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat belajar untuk mengucap syukur. God bless you. Saya berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita akan bertemu lagi di sermon kita selanjutnya. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, agar semakin banyak orang yang mendengar Injil kasih karunia Tuhan. Injil kasih karunia yang memerdekakan, memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memampukan engkau dan aku untuk melewati situasi seperti saat ini. Sebelum saya menutup, saya mau bersama-sama untuk mengajak kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau Kau boleh mengumpulkan kami, Kau boleh mengajarkan kami, Kau boleh menyampaikan firman Tuhan kebenaran, sehingga hari ini kami hidup bebas, hidup merdeka, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran. Nah, kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur Tuhan atas setiap kondisi, atas setiap tantangan yang boleh kami lewati. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ada, kami percaya Tuhan urapan-Mu ada, dan kami mau selalu mengucap syukur di dalam Kau. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi dalam sermon kita selanjutnya. Tetap bersama-sama dengan Cornerstone Jakarta untuk bertumbuh di dalam iman rohanimu bersama Yesus Kristus. Karena kami percaya bahwa Injil kasih karunia itu akan menyelamatkan kau, memerdekakan kau, dan membawa engkau ke padang yang berumput hijau, dan menuntun kau ke air yang tenang. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.